menurut aku mau jadi bagian dari perkembangan kota Jakarta. Kalau Transjakarta itu udah jadi salah satu yang mewarnai, ngomongin Jakarta pasti salah satunya Transjakarta. Aku pengen jadi bagian dari perubahan itu. Makanya aku selalu berupaya bukan cuma buat konten, tapi juga ngalamin sendiri susah senangnya, suka dukanya naik Transjakarta. Hai, ketemu lagi di Bus Stop, bincang sahabat-sahabat top, podcast Gaya Hidup Jakarta bareng Ayu Wardani tentunya. Dan sekarang aku lagi ada di halte Duku Atas 1. Bukan, namanya sekarang halte Duku Atas. Sudah tahu kan kalau Transjakarta udah melakukan netralisasi nama-nama halte. Dan aku sekarang akan ketemu sama salah satu sahabat topnya Transjakarta, teman-teman kalian. Siapa kira-kira? Udah sama Kak Abi. Ayo. Kita nge-tap dulu. Makasih. Aku kalau ngelihat konten-kontennya Kak Abi ini tuh sering banget bikin konten tentang public transport. Kenapa? Kalau secara spesifik tentang Transjakarta, aku tuh kalau boleh dibilang Transjakarta udah jadi bagian dari sehari-hari aku. Aku tuh udah menggunakan Transjakarta dari pertama kali ada tahun 2004 lalu, masih pakai karcis, aku masih ingat, masih pakai kertas. Tiket sobek gitu ya? Kertas sobek. Sampai sekarang pakai kartu uang elektronik, sampai pakai aplikasi. Jadi kenapa aku pengen angkat tentang itu, karena aku pengen ngebagiin dan jadi bagian dari perkembangan Transjakarta, public transport di Indonesia, khususnya di Jakarta. Oke, nah selain hobi naik public transport, ngonten, juga suka bersepeda. Betul. Sepedaan itu kan salah satu bentuk apa ya? First mile juga nih, pakai sepeda sebelum menggunakan layanan Transjakarta. Gimana pendapatnya dengan rak-rak sepeda yang cukup banyak tersebar di sekitaran halte Transjakarta? Kebetulan aku naik sepeda dari rumah sampai ke halte Tamrin, dulu Sarinah ya. Di situ ada rak sepeda, parkir di situ. Setelah itu udah terserah mau kemana sepanjang rute Transjakarta. Menurut aku ya itu ya di samping hobi dan pengen ngirit. Sehat juga kan, jadi lebih bergerak gitu. Aku juga pengen ngebuktiin lewat konten aku kalau Jakarta tuh memang kota yang ramah terhadap pengguna transportasi publik, pesepeda, pejalan kaki. Jadi buat semuanya itu udah proper. Walaupun ya banyak yang mesti harus dipikirin, tapi paling nggak kita udah ke arah sana sih. Apa kabar rak di sebelah sepedanya Kak Abi? Masih banyak yang kosong? Masih banyak yang kosong. Kayaknya yang make nggak banyak sih sepeda ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kalau seorang konten kreator udah ngasih lihat, semoga berdampak buat lebih banyak orang buat beralih gitu ya. Nggak cuman bersepeda, bisa juga jalan kaki. Kalau Transjakarta punya mikrotrans, itu juga bisa dijadiin first mile. Nah, terus sekarang kita ada di salah satu halte yang kanan kirinya ada tenan-tenan gitu. Siapa yang nyangka ya halte bis bisa jadi tempat buat ketemuan, ngumpul, bisa jadi transit oriented Meeting development juga gitu ya. Dulu mah kayaknya kalau udah di sini nggak mau lama-lama, pengennya cepet keluar gitu. Kalau sekarang nggak mau cepet-cepet keluar. Oke, jadi beneran 20 tahun lalu udah pakai layanan Transjakarta. Seenggaknya beneran jadi saksi gimana Transjakarta tumbuh dan berkembang gitu. Kalau dari pelanggan setia Transjakarta kayak Kak Abi, ngelihat perkembangan kayak gini, halte jadi 2 lantai, ada area komersil, itu gimana menanggapinya? Kalau aku jujurly speaking ya, kalau aku sih ngelihatnya Transjakarta tuh ngedengerin, meskipun masih banyak yang perlu didengerin, tapi paling nggak 20 tahun ini perubahannya tuh bukan cuma nambah bis, nambah rute, nambah koridor, tapi juga tanggapannya terhadap keluhan. Aku pernah bikin konten yang aku ngerasa dipotong 2 kali saldonya, dan itu direspon dan dikasih tahu, dijelasin. Memang sih kadang-kadang ya namanya kita kan pengennya cepet dapet info ya, tapi ya 20 tahun ini kalau menurut aku Transjakarta ngedengerin penggunanya dan memang orientasinya melayani lah. Iya, jadi kalau ada keluhan bisa langsung kontak call center Transjakarta, boleh nanti di-spill nomornya. Pelanggan yang suka komplain kalau ada sesuatu yang nggak menurut aku perlu dikomplain gitu. Ya, jadi Transjakarta memang pasti happy banget punya pelanggan yang kayak Kak Abi dan teman-teman sahabat topnya Transjakarta lainnya gitu ya. Kalau komplain ya komplain aja, tapi di sisi lain membersamai Transjakarta melakukan edukasi soal public transport, soal apapun yang berhubungan sama layanan Transjakarta.
Kalau ngomongin konten-konten nih, yang aku tahu, aku juga lihat konten-kontennya, aku juga subscribe channel YouTube-nya. Jadi beneran sangat informatif. Di antara banyak aliran konten yang bisa dibikin, kenapa milih konten-konten yang sangat informatif dan tapi dibawakan dengan nggak berat gitu? Kalau aku jujur bukan informatif aku nyebutnya, tapi berbasis pengalaman. Oke. Jadi aku pengen ceritain yang aku alamin, bukan yang aku baca, bukan yang aku lihat lagi viral, bukan yang aku pikir, oh ini bakalan jadi clickbait yang seru nih, tapi hanya pengen ngebagiin apa yang aku alami. Jadi kalau Mbak Kayu lihat konten-konten aku, semuanya berbasis pengalaman yang aku cobain sendiri. Dan menurut aku itu lebih bermanfaat ketimbang sensasinya cuma mau bikin viral doang, tujuannya cuma mau bikin keramaian. Ya itu mah tugas media aja. Tapi nyadar nggak sih, bahkan dari pengalaman itu sangat informatif loh buat orang yang mungkin lagi nyari tentang itu. Iya, bukannya mau tapi justru disitulah enaknya bikin konten. Ketika kita ngelihat manfaatnya itu dirasain oleh orang yang memang dia cerita ini manfaatnya terasa banget. Itu bukan cuma sekedar, wah seru ya, wah keren ya, wah jangan lupa ini. Ya terasa sih. Ini salah satu halte yang waktu itu pernah bikin konten ya? Pernah dong. Pas ini salah satu bikin gitu ya? Kayaknya ini berapa kali aku bikinin kontennya. Mulai dari dulu yang suka jebol ya ini, sampai dulu yang waktu hujan bocor langsung dibenerin, sampai sekarang integrasi dengan LRT, MRT, keren banget. Oke, aku pengen banyak banget ngobrol sama Kak Abi. Kita nyari tempat duduk kali ya? Boleh, yuk. Nggak jadi duduk karena tiba-tiba kita terhenti melihat ini. Dan ini hiburan murah, meriah, bebas dalam arti nggak butuh ribet, cukup naik Transjakarta bisa dapet. Dan aku sering bikin konten dari sini karena view-nya Jakarta banget lah. Halte Duku Atas, Karet, terus ada Bundaran HI, Tosari, semua halte yang konsepnya tuh out of the box ya. Nggak tahu tuh idenya kayak gimana, tapi bikin orang tuh jadi betah ada di halte dan menikmati kota Jakarta dari mobil, dari jalan, tapi juga dari atas. Dan nggak perlu tinggal di gedung atau kerja di gedung, dari halte Transjakarta aja bisa nikmati landscape Jakarta. Semakin banyak orang yang harusnya beralih. Ini udah harapannya 2024 makin banyak gitu ya, yang kayak Kak Abi naik public transport dan lebih sehat nggak sih jatuhnya kalau naik public transport? Aku ngitungin step setiap hari. Jadi kalau nggak naik Transjakarta, rasanya stepnya nggak bakal terpenuhi gitu setiap hari. Jadi kalau naik Transjakarta pasti terpenuhi. Jadi jatah makan siang nasi Padang gitu aman ya? aman karena kalori tetap kebakar gitu. Kita ngobrol lagi ya, cari tempat duduk karena di halte Duku Atas ini juga ada tenan-tenan yang baru buka. Yuk. Aku mau ngajakin Kak Abi ke salah satunya. Aku lemonade honey. Ya. Sama ini yang paling enak isiannya apa, Mas? Matcha, vanilla, coklat. Ya, paling enak. Matcha. Aku vanilla. Sering jajan keliling Indonesia dan traveling kan? Wajib, harus dong. Masa udah traveling capek-capek nggak jajan kan? Iya. Jadi sebenarnya apa yang dicari dari traveling dan kuliner? Suasana baru sih sebenarnya, karena kita kalau itu aja ya bosen kan. Kayaknya kalau lihat orang-orang traveling, jalan-jalan, makan-makan, kayaknya kok seru. Ternyata pas diikutin seru juga. Seru ya. Ini salah satu yang baru di halte Duku Atas. Iya. Jadi sahabat Tomia Jakarta yang belum tahu, nanti wajib cobain juga karena nanti diwakilin ke Abi ya. Oke. Tadi waktu turun di halte Duku Atas, bingung nggak sih ada perubahan nama gitu? Bingung sih enggak ya, cuma memang saat Transjakarta mengeluarkan informasi ada perubahan halte dan itu banyak, penasaran aja itu kenapa sih diubah, tapi setelah dapat penjelasan dari media sosial Transjakarta menurut aku ya wajar-wajar aja sih. Karena jadi, menurut aku nama jalan aja bisa berubah, nama bandara, terminal aja bisa berubah, ya kalau halte berubah menurut aku sesuatu yang wajar. Oke, jadi emang banyak banget respon di sosial media gitu ya. Oh, ini ada lecinya ya? Ada? Oh iya ada. Seger gak sih? Dulu kalau di halte Transjakarta, kalau aus, lapar, kebelet, pengen ke belakang, bingung karena harus keluar dulu. Terus lama-lama ada toilet, lama-lama ada musola, lama-lama ada tempat duduk, dan sekarang sampai ada tempat makan. Itu menurut aku keren sih.
Seger banget tapi beneran. Iya, seger. Kalau kita lihat komen-komen sahabat topnya Transjakarta juga, atau mungkin juga netizen di luaran sana ya, ada banyak banget komennya. Kak Abi mau bacain nggak? Boleh. Gimana nih? Semua boleh dibaca. Dari @satya_prnwn. Aman lah, nanti kalau bingung tinggal tanya petugasnya. Bener kan? Iya, tinggal tanya aja. Dari Mr. Fadela. Tapi ya emang lebih better nama halte yang baru. Oke. @sidling. Semoga yang terbaik ya. Menurut aku oke aja sih. Harus ngapalin nama halte lagi, ya itu seru tuh, bisa jadi konten. Nah, Konten creator kalau ngelihat yang kayak gini-gini pasti langsung, wah kita bikinin konten aja nih. kita tunggu kontennya Kak Abi ya. Bener. Awalnya emang rada ngebingungin, tapi lama-lama bakalan terbiasa. Bagus sih pakai nama daerah, takutnya kena royalti kan kalau pakai nama gedung. Masuk akal juga. Gitu, itu beberapa komen yang masuk. Ini juga ada yang masuk lewat akun Jakarta Info ya teman-teman. Ini ada Kwans Ikiaku. Jadi juga ternyata direvitalisasi nama-nama halte TJ ini. Ya bagus nih nama daerah yang dipakai bukan nama brand. Ada juga dari @vivia, bagus sih sebenarnya, tapi kalau halte namanya dinamain dengan bangunan yang ikonik, jadi gampang diinget. Nggak semua orang hafal nama jalan atau daerah. Nah, lebih cocok sama nama daerah sekitarnya, cuma perlu menyesuaikan aja kitanya, kan bener kan? Semangat buat pengisi announcer halte. Karena harus ngulang banyak. Iya, Itu iya. kan ya. Ya itu memang apa ya, dampak perubahan gitu ya. Di Transjakarta juga pasti sosialisasinya akan terus ditambah, banyak hal yang akan terus diperbaiki agar masyarakat pelanggan Transjakarta tuh apa ya, lebih mudah gitu Atau mengingat mungkin perubahan. dibikin seru-seruan, games, tebak nama halte, atau kamu ada halte di mana, ceritain gitu-gitu. Menurut aku Lucu. juga bisa jadi cara untuk ngedeketin orang, ingetin orang tentang nama halte yang baru. Boleh juga tuh. Nah, sahabat Topnya Transjakarta, kami punya merchandise eksklusif buat kalian. Mungkin dua orang yang komennya paling seru. Gimana cara kalian untuk beradaptasi dengan nama halte Transjakarta yang baru? Tulis di kolom komentar ya. Ini kalau Jakarta kan lagi hujan. Kayaknya kalau hujan-hujan nunggu di halte gitu enak nih. Sambil ngemil gitu ya. Makan-makan, ngopi. Ada spot favoritnya pelanggan buat menggalau di layanan Transjakarta. Versi Kak Abi ada nggak? Ada, pasti ada dong. Pasti ada dong. Tergantung nih, kalau moodnya lagi bagus, pagi-pagi, aku suka jalan pagi, pastinya Bundaran HI. Karena Bundaran HI saat pagi sebelum macet dengan mobil-mobil itu view-nya bagus banget. Oke. View sore kalau lagi sunset itu bagus, di sini juga bagus sih, di Tosari bagus. Terus di daerah Blok M sana juga bagus. Kalau view macet, karet, karena teman-teman bisa ngeliat kendaraan tuh padat banget, tapi Transjakarta lewat itu di karet. Kalau aku jauh lebih sederhana. Gimana? Aku suka sandaran di bangku belakang pramudi. Kak Abi, apa sih yang bikin kakak lebih milih pakai public transport sehari-hari? Lebih karena bisa milih naik public transport. Jadi kalau orang bilang kan hidup itu pilihan, emang bener. Aku memilih naik public transport karena murah, deket sama keseharian aku, bisa diandelin, artinya mau kapanpun, malam, pagi, siang, sore, dan rutenya juga ke lokasi-lokasi yang aku butuhkan, ke stasiun, ke terminal, ke perumahan, mau jalan-jalan bisa, mau cari hiburan, cari konten bisa. Tapi memang yang paling penting menurut aku mau jadi bagian dari perkembangan kota Jakarta. Kalau Transjakarta itu udah jadi salah satu yang mewarnai, ngomongin Jakarta pasti salah satunya Transjakarta. Aku pengen jadi bagian dari perubahan itu. Makanya aku selalu berupaya bukan cuma buat konten, tapi juga ngalamin sendiri susah senangnya, suka dukanya naik Transjakarta. Oke. Dan kebukti sampai sekarang gitu ya. Dan sampai sekarang aku masih tetap pengen cobain Transjakarta karena itu tadi. Karena aku memilih untuk itu. Thank you, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama Kayu. Dan sahabat Topnya Transjakarta, jangan lupa untuk follow semua sosial media Transjakarta.
dan juga subscribe akun YouTube dan juga Spotify Transjakarta. Sampai ketemu lagi di Bus Stop Bincang Sahabat Top Podcast Gaya Hidup Jakarta. Bye. Ayo naik Transjakarta.